selamat pagi. Ya, kota Vienna itu sering dijuluki sebagai pusat budaya di Eropa. Nah, sekarang gue di depan salah satu istana lagi, dan istana ini bernama Belvedere. Dan istana ini tuh menyimpan banyak koleksi aneka macam koleksi seni. Terus kalau kita lihat di sini di depan istana, kita bisa melihat air mancur seperti di situ. Ada banyak patung-patung dan juga bunga-bunga yang bergaya barok. Dan istana ini juga bergaya barok. Dan dibangun pertama kali pada tahun 1714 untuk jadi tempat kediaman Pangeran Eugenie pada musim panas. Halo guys, sekarang gue lagi ada di salah satu tempat yang cukup terkenal, bukan hanya di Eropa, tapi di seluruh dunia juga, yang bernama Vienna Staatsopera. Dan kalau bisa dibilang sih dalam bahasa Indonesia ini opera di Vienna ya, tempat di Vienna. Ini gedung operanya. Dan gedung ini sudah berdiri semenjak abad ke-19 guys, dan ini udah cukup sangat terkenal di dunia. Bahkan semua yang opera-opera menarik di Vienna itu adanya di sini guys. Dan pertama kali gedung ini didirikan itu pada tahun 1869. Akan tapi ada fakta dan sejarah yang cukup tragis dari pembangunan gedung ini dan hasil dari gedung ini guys. Jadi pada saat itu gedung ini pada tahun 1869 itu menjadi ulasan yang sangat buruk karena bentuk dan arsitekturnya yang cukup buruk, menjadi salah satu ulasan dari seluruh orang-orang di sini. Jadi menilai bahwa bangunan ini sangat jelek, bahkan dan itu membuat seorang arsiteknya itu menjadi seperti depresi atau merasa malu, sehingga dia mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri karena menanggung kemaluan itu guys. Cukup tragis juga, tapi ternyata gedung ini menjadi gedung terkenal di dunia sampai saat ini. Kayaknya rame banget dengan ya supporter bola atau apa, gue nggak tahu deh. Ya, tapi ini istana yang juga jadi salah satu simbol kota Vienna. Dan itu namanya Schönbrunn, dan itu dibangun pada tahun 1569.
Dan itu juga terkenal sebagai istana musim summer atau musim panas. Dan sampai tahun 1950-an ini tempat tinggal untuk para penguasa di Vienna. Kini kita bisa melihat koleksi kesenian di dalam istana ini. Dan di depan kita juga bisa lihat satu taman dengan banyak bunga-bunga indah. Sigmund Freud. Ia lahir pada tahun 1856 dan meninggal pada tahun 1939. Dia adalah seorang bapak pendiri ilmu psikoanalisis, di mana sebuah metode untuk mengobati penyakit mental dan juga sebuah teori yang menjelaskan perilaku manusia. Freud percaya bahwa peristiwa di masa kecil kita memiliki pengaruh besar pada kehidupan dewasa kita, membentuk kepribadian kita, misalnya seperti kecemasan yang berasal dari pengalaman traumatis di masa lalu seseorang tersembunyi dari kesadarannya, dan dapat menyebabkan masalah saat dewasa atau dalam bentuk neurosis. Pekerjaan hidup Freud didominasi oleh upayanya untuk menemukan cara menembus kamuflase yang seringkali halus dan rumit ini yang mengaburkan struktur dan proses kepribadian yang tersembunyi. Kasus Anna O. Kasus Anna O menandai titik balik dalam karir Sigmund Freud dan kemudian mempengaruhi arah masa depan psikologi secara keseluruhan. Anna O menderita histeria, suatu kondisi di mana pasien menunjukkan gejala fisik, misalnya kelumpuhan, kejang, halusinasi, dan kehilangan bicara, tanpa penyebab fisik yang jelas. Dokternya, yaitu guru dari Freud yang bernama Joseph Breuer, berhasil merawat Anna dengan membantunya mengingat kenangan yang terlupakan dari peristiwa traumatis. Selama diskusi dengannya, menjadi jelas bahwa dia telah mengembangkan rasa takut minum dari waktu dia melihat seekor anjing yang dia benci minum dari gelasnya. Gejala-gejalanya yang lain berasal dari ketika merawat ayahnya yang sakit. Dia tidak akan mengungkapkan kecemasannya untuk penyakitnya, tetapi mengungkapkannya nanti, selama psikoanalisis berlangsung. Begitu dia memiliki kesempatan untuk membuat pikiran bawah sadar ini menjadi sadar, kelumpuhannya menghilang. Dalam Studies in Hysteria pada tahun 1895, Freud mengusulkan bahwa gejala fisik seringkali merupakan manifestasi permukaan dari konflik yang sangat tertekan. Freud mengusulkan teori baru yang revolusioner dari jiwa manusia itu sendiri. Freud menggunakan analogi gunung es untuk menggambarkan 3 tingkat pikiran. Di permukaan adalah kesadaran yang terdiri dari pikiran-pikiran yang menjadi fokus perhatian kita sekarang. Dan ini dilihat sebagai puncak gunung es. Prasadar terdiri dari semua yang dapat diambil dari memori. Wilayah ketiga yang paling signifikan adalah alam bawah sadar. Disinilah letak proses yang merupakan penyebab sebenarnya dari sebagian besar perilaku. Seperti gunung es, bagian terpenting dari pikiran adalah bagian yang tidak dapat Anda lihat. Pikiran bawah sadar bertindak sebagai gudang, atau kuali, atau keinginan yang impuls, primitif yang disimpan dan dimediasi oleh area prasadar. Sebagai contoh, Freud menemukan bahwa beberapa peristiwa dan keinginan seringkali terlalu menakutkan atau menyakitkan untuk diakui oleh pasiennya, dan dipercaya bahwa informasi tersebut terkunci dalam pikiran bawah sadar. Tujuan psikoanalisis adalah membuat alam bawah sadar menjadi sadar. Freud kemudian mengembangkan model pikiran yang lebih struktural dan terdiri dari entitas, ID, ego, dan superego. ID, ego, dan superego paling sering dikonseptualisasikan sebagai 3 bagian penting dari kepribadian manusia. ID terdiri dari 2 jenis naluri biologis atau dorongan yang disebut Freud sebagai eros atau thanatos. Eros atau naluri hidup membantu individu untuk bertahan hidup. Itu mengarahkan kegiatan mempertahankan hidup seperti respirasi, makan, dan seks. Energi yang diciptakan oleh naluri kehidupan dikenal sebagai libido. Sebaliknya, thanatos atau insting kematian dipandang sebagai seperangkat kekuatan destruktif yang ada pada manusia. Ketika energi ini diarahkan keluar ke orang lain, ini dinyatakan sebagai agresi dan kekerasan. Freud percaya bahwa eros lebih kuat dari thanatos, sehingga memungkinkan orang untuk bertahan hidup daripada merusak dirinya sendiri.
Ego berkembang dari ID selama masa bayi. Tujuan ego adalah untuk memenuhi tuntutan ID dengan cara yang aman dan dapat diterima secara sosial. Berbeda dengan ID, ego mengikuti prinsip realitas karena ia beroperasi baik dalam pikiran sadar maupun tidak sadar. Superego berkembang selama masa kanak-kanak awal, atau ketika anak mengidentifikasi dengan orang tua yang berjenis kelamin sama, dan bertanggung jawab untuk memastikan standar moral yang diikuti. Superego beroperasi berdasarkan prinsip moralitas dan motivasi kita untuk berperilaku dengan cara bertanggung jawab dan dapat diterima secara sosial. Dalam masyarakat atau Victoria yang sangat represif di mana Freud hidup dan bekerja, wanita khususnya dipaksa untuk menekan kebutuhan seksual mereka. Dalam banyak kasus, hasilnya adalah beberapa bentuk penyakit neurotik. Freud berusaha memahami sifat variasi penyakit ini dengan menelusuri kembali riwayat seksual pasiennya. Ini bukan utama penyelidikan pengalaman seksual seperti itu. Jauh lebih penting adalah keinginan pasien. Pengalaman cinta, benci, malu, rasa bersalah, dan ketakutan mereka dan bagaimana mereka menangani emosi yang kuat ini. Inilah yang menyebabkan bagian paling kontroversial dari karya Freud, teori tentang perkembangan psikoseksual.